di podcast Bahasa dan Makna. Podcast ini cocok buat kamu yang penasaran sama hal-hal unik dari bahasa. Bukan cuma soal kata, tapi juga makna di baliknya. Saya Esa Peggy Rida Manurung, dan hari ini kita bakal ngobrol santai soal aspek-aspek semantik bersama dengan rekan saya Graciela Septiana Siboya dan juga Yenti Siburyan. Jadi teman-teman, semantik itu adalah ilmu tentang makna dalam bahasa. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas yang berat-berat kok. Kita bahas 3 hal penting yang membentuk makna dalam bahasa. Yang pertama, tanda dan lambang. Kedua, konsep. Dan yang terakhir, penamaan. Dan supaya makin seru, kita akan pakai contoh-contoh dari percakapan sehari-hari, apalagi dari bahasa Medan, yang kadang bisa bikin bingung orang luar, tapi justru kaya makna buat kita. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu tanda dan apa sih itu lambang, beserta seperti apa sih contoh dari tanda dan lambang itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan dari tanda. Tanda adalah sesuatu yang menunjukkan atau mewakili hal lain secara langsung, seperti isyarat, bunyi, atau gejala yang memiliki hubungan sebab akibat dengan maknanya. Lambang adalah tanda yang bersifat konvensional atau berdasarkan kesepakatan masyarakat. Biasanya berupa simbol atau kata yang tidak memiliki hubungan secara langsung dengan maknanya, tetapi disepakati untuk mewakili sesuatu. Baiklah, sekarang kita masuk kepada contoh dari tanda itu sendiri. Yang pertama ada asap. Asap ini menandakan bahwasannya di suatu tempat itu terjadi kebakaran. Yang kedua ada suara petir. Suara petir ini menandakan akan turun hujan di suatu daerah atau suatu tempat. Yang kedua kita lanjut ke contoh lambang. Contoh lambang yang pertama yaitu timbangan. Timbangan ini melambangkan keadilan dalam suatu sistem hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua ada palang merah. Palang merah ini juga melambangkan pertolongan medis atau kesehatan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada konsep, teman-teman. Nah, konsep ini itu seperti gambaran dalam pikiran kita saat mendengar sebuah kata. Tapi konsep ini bisa beda-beda tergantung pengalaman, budaya, ataupun daerah. Contohnya kata macam di banyak tempat, kata ini artinya seperti ataupun jenis. Tapi kalau di Medan, kalau kita dengar orang bilang, macam manalah kau ini, atau macam kau kali, artinya bukan jenis kamu, tapi lebih ke gaya bicara untuk menunjukkan kekesalan ataupun sindiran. Nah, kalau orang luar dengar, bisa bingung, maksudnya macam apa. Padahal bagi orang Medan, konteks dan intonasi itu sudah jelas maknanya. Jadi konsep kata itu tidak selalu sama antar daerah meskipun katanya sama. Inilah kenapa semantik mempelajari makna tidak hanya dari kata, tapi dari gambaran konsep dalam. Di sini saya akan melanjutkan mengenai aspek-aspek semantik, yaitu tentang penamaan. Penamaan itu proses memberi nama terhadap sesuatu. Tapi yang menarik, nama untuk suatu hal bisa sangat kreatif, tergantung budaya lokal. Contohnya, kata kereta. Di banyak tempat di Indonesia, kereta itu artinya kereta api, tapi di Medan, kereta itu justru artinya sepeda motor. Jadi kalau orang Medan bilang, aku naik kereta ke kampus, orang Jakarta pasti mikir bahwa mereka itu naik kereta api untuk ke kampus. Padahal maksudnya adalah naik sepeda motor. Jadi inilah keunikan dari penamaan. Bahasa membentuk cara kita menyebut realitas sesuai kebutuhan dan kebiasaan lokal. Jadi teman-teman, dari ketiga aspek tadi, tanda dan lambang, konsep dan penamaan, kita bisa lihat bahwa makna dalam bahasa itu tidak selalu mutlak. Bisa berbeda tergantung konteks, budaya, dan juga tempat. Nah, contoh-contoh dari bahasa sehari-hari, apalagi dari Medan, menunjukkan betapa kaya dan fleksibelnya makna dalam bahasa. Dan itulah yang bikin semantik jadi bidang yang asik untuk dipelajari. Terima kasih teman-teman sudah mendengar episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam semantik, salam bahasa.